Pak Jokowi ke Australia, Denny nggak berani sambarin. Halah pengecut. Kemarin tanggal 3 sampai 4 Juli, Presiden Jokowi berkunjung ke Australia. Dari berbagai berita soal kunjungan tersebut, ada satu berita yang menarik perhatian saya, yakni terkait dengan Denny Indrayana, dimuat oleh fifa.co.id. Berita ini diberi judul kunjungan Presiden Jokowi ke Australia disambut demo Denny Indrayana. Dari judul sih sepertinya wah gitu ya, Denny punya nyali mendemo Presiden Jokowi di sana, punya massa besar. Ternyata hanya demo sendirian. Sementara itu, lewat akun media sosialnya, Denny juga menyatakan dia semula berkeinginan untuk membuat surat terbuka kepada Perdana Menteri Australia untuk memprotes berbagai isu hukum, HAM, dan anti korupsi di Indonesia. Karena menurut opini dia, Presiden Jokowi adalah salah satu sumber utama masalahnya. Namun, rencana itu dia urungkan sementara ini karena dia tidak ingin mempermalukan Presiden Jokowi. Duh, gayanya ya. Kayak yang lebih pinter dan lebih hebat daripada presiden aja. Padahal dia sendiri kan jadi tersangka kasus korupsi. Terduga koruptor ngomongin tentang anti korupsi, kayak maling teriak maling aja. Ya benar, ini namanya maling teriak maling. Jadi mentang-mentang sekarang tinggal di Australia, Denny ini merasa bahwa ocehannya akan didengar oleh Perdana Menteri Australia. Dan dengan demikian akan memberi dampak pada sikap Australia terhadap Presiden Jokowi. Emangnya dia siapa? Denny ini sempat bikin heboh ya ketika dia berlagak membocorkan putusan MK. Lalu waktu itu disambut oleh SBY yang kemudian ngoceh juga panjang lebar. Belakangan ternyata keputusan MK berbeda dengan bocoran dari Denny, menyebabkan dirinya dihujat para netizen. Hingga sampai ada yang melaporkan Denny ke Bareskrim dengan dugaan tindak pidana menyebarkan ujaran kebencian, penyebaran berita bohong, penghinaan terhadap penguasa, dan pembocoran rahasia negara. Boleh dibilang bahwa Denny ini sebenarnya sudah nggak punya muka di depan publik. Sudah nggak ada yang percaya sama omongannya, kecuali para kadrun ya. Tapi kayaknya para pendukung Anies juga lebih sibuk ngurusin JIS ketimbang membahas ocehan si Denny ini. Ini yang saya lihat sekilas ya di medsos. Mungkin bagi-bagi tugas ya. Nah, di kedua berita tadi, Denny ini berlagak berani dan punya nyali terhadap Presiden Jokowi, presiden yang terpilih lewat mekanisme pemilu yang demokratis dan sah, yang saat ini memperoleh tingkat kepuasan tertinggi dari rakyat, di atas 80% terhadap kinerja beliau. Membandingkan Denny dengan Presiden Jokowi, ya jauh levelnya, seperti bumi dan langit. Segala ocehan Denny juga tidak ada satupun yang mendapat tanggapan dari Presiden Jokowi. Menunjukkan betapa recehnya Denny ini sebenarnya. Apalagi sesudah terungkap bahwa dia mau nyalek jadi caleg dari Partai Demokrat. Sehingga segala ocehannya itu bisa jadi hanya sekedar akal-akalan buat cari perhatian saja, alias pansos supaya namanya terkenal. Nah, Denny ini pernah dituampol dengan telak oleh seorang politisi PDIP, Deddy Sitorus, dalam acara Indonesia Lawyers Club ILC barusan di akhir Juni lalu. Ceritanya, lewat sambungan video, Denny ini kan ngoceh di Australia sana. Lalu Deddy Sitorus protes pada Karni Ilyas yang punya acara. Kata Deddy, enak banget dia di luar negeri, ngomong seenak jidatnya, seolah-olah dia pemilik tunggal kebenaran. Denny kemudian disebut pengecut oleh Deddy Sitorus. Deddy meminta Denny datang ke Indonesia untuk diskusi langsung, jangan sembunyi di sana. Beberkan semua fakta secara ilmiah, objektif dan adil. Bahkan menurut Deddy, Denny Indrayana ini seakan mengkuliahi mereka yang ada di Indonesia, seolah-olah mereka itu bandit, sedangkan Denny bukan. Telak banget itu. Senang saya ketika ada orang yang bisa melibas semua ocehan si Denny ini. Kembali ke kunjungan Pak Jokowi di Australia, sebutan pengecut yang dikatakan oleh Deddy Sitorus tadi ternyata terbukti dari kelakuan Denny selama kunjungan Pak Jokowi itu. Ingat ya,
Tadi Denny bilang mau ngadu ke Perdana Menteri Australia, tapi dia batalkan. Dan dia sendiri akhirnya berdemo untuk menyambut kunjungan Pak Jokowi di sana. Ternyata apa yang terjadi? Ya benar, bahwa Denny ini menggelar aksi demo lengkap dengan spanduk yang cukup besar yang dia gantung di semacam trotoar gitu ya. Aksi demo ini dia siarkan live di Facebook. Ternyata yang demo itu hanya dia sendirian. Bahkan para warga Australia yang kebetulan lagi lewat, mereka nggak peduli sama aksi demonya Denny ini. Kayaknya heboh bener gitu ya. Nyalinya gede, berani mendemo presiden, padahal yang demo dia sendiri. Kayak orang gila aja ya. Kayak lo ya, nggak tahu yang sebenarnya. Satu lagi, fakta yang bikin saya makin yakin untuk menyebut Denny ini pengecut. Ternyata lokasi aksi demo si Denny ini adalah kota Melbourne. Sementara kunjungan Presiden Jokowi itu adalah kota Sydney. Jarak jalan antara Melbourne dengan Sydney itu sekitar 870 km lebih. Kalau naik pesawat ya sekitar 1,5 jam ya. Itu kan jauh. Lebih jauh dari jarak jalan Jakarta ke Surabaya yang sekitar 780 km lebih. Bayangkan, dibilangnya menyambut kunjungan Presiden Jokowi dengan aksi demo. Pak Jokowi datangnya ke Jakarta misalnya, si Denny ini bikin aksi demonya di Surabaya sendirian pula. Benar-benar nggak salah apa kata Deddy Sitorus, memang pengecut. Kalau memang berani dan bernyali, ya sambut dong di Sydney. Coba berdemo di depan gedung tempat pertemuan Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Australia. Kan katanya mau ngadu ke Perdana Menteri Australia. Sekalian aja diomongin, gak usah pakai surat terbuka. Samperin dong, jangan malah ngumpet ratusan kilometer dari lokasi Pak Jokowi. Aduh, itu namanya pengecut, bener kata Bang Denny. Nih, ada foto Pak Jokowi bersama Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Mereka berfoto di seberang Sydney Opera House yang terkenal itu. Tuh mereka akrab dan ketawa bersama. Pak Jokowi juga diajak naik kapal sama Perdana Menteri Australia. Ini ada beritanya di kompas.com. Apa kata PM Anthony Albanese terhadap Presiden Jokowi? Pak Anthony menyebut Pak Jokowi dengan kata teman saya. Mereka itu udah kayak bestie, akrab banget. Ini ada fotonya lagi waktu mereka ngobrol di kapal. Mungkin Perdana Menteri Australia ini fasih berbahasa Jawa ya, soalnya kayak akrab banget gitu. Sementara Denny berdemo sendirian di sana. Warga Australia saja cuek sama dia, apalagi Perdana Menterinya. Pak Jokowi ke Australia itu selain bertemu dengan Perdana Menteri, juga dengan para pemimpin perusahaan. Ada semacam forum khususnya, namanya Annual Leaders Meeting. Agenda utamanya pastilah menyangkut ekonomi, cuan buat masing-masing negara. Jadi orang macam Denny ini yang gak ada artinya, baik buat Presiden Jokowi maupun buat Perdana Menteri Australia. Lagaknya doang sok penting di medsos. Begitu ada Pak Jokowi di sana, dianya juga nggak berani nyamperin. Nantang tapi ngumpet. Begitulah pengecut-pengecut. Artikel diambil dari show.com, ditulis oleh Nina Nur. Bagaimana menurut Anda?